Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri atau Munas Kadin ke-8 akan berlangsung pada 30 Juni hingga 2 Juli mendatang. Rencananya acara ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di pelataran Masjid Al-Alam Kendari pada Rabu 30 Juni. Hingga kini sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh pihak panitia Munas Kadin, termasuk pembahasan bersama dengan panitia pusat untuk mematangkan konsep pelaksanaan. Terkait dengan informasinya, sudah ada jurnalis Tribunnews Sultra, Amelda Devi. Amelda. Ya, Siska. Amelda, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini dari persiapan Munas Kadin 2021 ini? Ya, baik, terima kasih Siska. Saat ini saya sedang berada di kantor Kadin Sultra. Ya, nampak panitia sudah sering berdatangan di siang hari ini, melakukan terus persiapannya. Dan informasi yang saya dapat, persiapan itu sudah 95%. 5%-nya itu tinggal menunggu para peserta hadir dan melaksanakan Munas Kadin ini. Kemudian persiapannya itu mulai dari pemasangan bendera, baliho, umbul-umbul, serta billboard sudah dipasang sepanjang jalan yang akan dilalui para peserta Munas dari Bandara Halu Oleo hingga tempat tujuan pelaksanaan Munas di Hotel Claro. Kemudian perlu diketahui kemarin Kamis 24 Juni 2021 telah hadir ke panitia pusat berkunjung ke Kota Kendari untuk mematangkan konsep pelaksanaan Munas Kadin. Para panitia pusat ini melakukan kunjungan di beberapa tempat, salah satu diantaranya di tempat lokasi pelaksanaan vaksinasi, yaitu di halaman kantor gubernur. Kemudian mereka berkunjung ke Hotel Claro sebagai tempat kongres Munas Kadin, kemudian beralih ke Masjid Al-Alam sebagai lokasi pembukaan Munas Kadin, kemudian memantau tempat-tempat lainnya didampingi panitia lokal. Oke. Untuk diketahui, Munas Kadin ini juga digelar di tengah lonjakan kasus COVID-19. Lalu bagaimana antisipasi dari pihak panitia dalam pencegahan COVID-19 di kegiatan ini? Ya, baik. Seperti informasi yang saya dapat dari Koordinator Media Center Munas Kadin, panitia telah menyediakan proses swab PCR yang sangat ketat, protokol kesehatan juga diterapkan sangat ketat, dimulai dari kedatangan para peserta di Bandara Halu Oleo, kemudian akan menuju ke Hotel Claro, itu juga akan dilakukan tes swab PCR, kemudian saat melakukan kedatangan para peserta itu di tanggal 28 dan 29. Pada saat tanggal 30, para peserta melakukan pembukaan di Masjid Al-Alam dan kembali ke hotel untuk melakukan kongres di malam harinya, itu pun juga akan dilakukan tes swab. Nah, dari panitia sendiri juga telah menyediakan stiker khusus bagi peserta yang telah melakukan tes swab. Kemudian, meskipun ada beberapa anggota juga yang telah divaksin, tetap juga harus melakukan swab karena menurut panitia, protokol kesehatan ini tetap harus dilaksanakan dengan ketat. Oke, lalu Amel, berapa jumlah total peserta yang akan mengikuti Kongres Munas Kadin ini? Iya, Kongres Munas Kadin ini diikuti 300 peserta. Di antaranya satu provinsi itu dihadiri 3 perwakilan dan dua orang sebagai pendampingnya. Jadi 300 ini terdiri dari 34 provinsi dengan rincian yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian ada juga anggota luar biasa yang akan bergabung jadi peserta kongres. Oke, baik. Tribunnews jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Panitia Lokal Munas Kadin 2021, Suwandi Andi, dan juga Koordinator Media Center Munas Kadin, Laude Rahmat APT. Yang kita menganggap ya, kami melihatnya sebagai spirit. Karena kalau kita mau bicara tentang polemik kan tentu semua harus kita hargai. Karena ada yang menolak, ada yang mendukung. Tapi yang menolak itu bukan semata-mata karena pelaksanaan Munas itu di Kendari. Hanya mereka lebih tajam menyoroti tentang bagaimana COVID-19 ini yang sampai menjadi justru hajatan nasional Kadin di Sulawesi Tenggara menjadi klaster baru. Nah, saya kira itu lebih bagus, karena itu menjadi spirit bagi kami untuk lebih berhati-hati dan kemudian pelaksanaan Munas Kadin di Sulawesi Tenggara ini prokes itu betul-betul harus lebih ketat, dan itu sudah menjadi kesepakatan Kadin Indonesia bahwa dimanapun dilaksanakan musyawarah ini prokesnya harus lebih ketat, lebih di Kendari ini, sehingga saya
lihatnya bahwa itu luar biasa spirit bagi kami, supaya kita lebih selektif lagi, lebih ketat lagi untuk melakukan prokes kesehatan pada saat pelaksanaan Munas ini, kira-kira begitu. Untuk saat ini Bang, ada tidak yang dari pihak Kadin di wilayah lain, Indonesia wilayah lain yang menolak Munas Kadin di Kendari karena persoalan COVID yang lagi melonjak? Ada yang memberi saran, ada yang mengkritisi juga. Tapi kan saya kan tidak masuk pada wilayah itu karena kami kan sebagai panitia lokal. Tentunya itu kita serahkanlah kepada organisasi Kadin untuk melihatnya secara profesional. Itu nanti urusan mereka lah. Yang pasti bahwa sampai hari ini oleh Kadin Pusat, insya Allah besok kami akan menjemput panitia SC-OC untuk datang di Kendari dalam hal persiapan lebih tuntas lagi dalam mensukseskan Munas Kadin ke-8 di Sulawesi Tenggara. Kalau harapan memang terkait hadirnya kegiatan ini? Harapan saya, apalagi kita sudah deklarasi tadi tentang dukungan suksesnya terselenggaranya Munas ini, saya kira positif bagi kami. Terima kasih banyak, apresiasi Kadin Indonesia, khususnya Kadin Sulawesi Tenggara dalam kepanitiaan musyawarah ini terhadap sikap elegan teman-teman Cipayung, teman-teman BM Sulawesi Tenggara yang hadir malam ini untuk mendukung dan memberi spirit bagi Kadin Indonesia, khususnya Kadin Sulawesi Tenggara, untuk bersama-sama mensukseskan Munas ke-8 ini di Kendari. Terima kasih. Oke. Kalau kita presentasi secara statistik, persiapan ini sudah 90% dari 95%-nya tinggal menunggu peserta rata. Lalu kemarin kan kita sudah dapat persiapan di lapangan termasuk kondisi perkara. Cuma memang ada acara di pembukaan itu ada yang harus dikonsultasikan dengan biro kepresidenan. Nanti finalnya nanti setelah keluar dari hasil konsultasi. Nah, lalu saya kira lokasi itu sudah dicek kemarin oleh panitia pusat, Laro, lapangan, termasuk lokasi kunjungan presiden. Jadi posisi tinggal lepas landas, ya, siap semuanya. Tengah badai ada isu penolakan apapun, ya kita tetap fokus mensukseskan Munas itu. Ya, kita tetap fokus, tidak terganggu, tidak tergoda dengan isu-isu provokasi yang ada di luar sana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.